Kabar terbaru dari negeri kanguru Australia yang telah mengambil langkah tegas melarang anak-anak bermain media sosial. Ini setelah mereka meloloskan Undang-Undang Keamanan Daring atau Online Safety Amendment Social Media Minimum Age Bill pada November 2024. Di mana lewat undang-undang tersebut warga yang berusia di bawah 16 tahun dilarang menggunakan media sosial. Nantinya jika ada perusahaan teknologi yang melanggar dan tetap membiarkan mereka menggunakan media sosial akan didenda sebesar 50 juta Australian dollar atau sekitar 516 miliar rupiah. Aturan ini akan diuji coba mulai Januari 2025 dan akan berlaku efektif untuk 12 bulan mendatang. Sebenarnya bukan hanya Australia, negara-negara lain juga udah mulai memberlakukan batasan usia warganya untuk menggunakan media sosial. Contohnya seperti Norwegia yang membatasi anak-anak di bawah 13 tahun tidak boleh bermain atau menggunakan media sosial. Tapi di bulan Oktober kemarin, pemerintah Norwegia ini udah mulai merancang aturan baru, di mana kedepannya orang yang bisa bermain media sosial minimal usianya itu harus 15 tahun. Di bawah 15 tahun nggak bisa pakai medsos. Di Prancis juga sama, mereka udah memberlakukan undang-undang yang melarang anak-anak yang di bawah usia 15 tahun itu bermain media sosial. Bukan hanya melarang penggunaan media sosial, ini Presiden Prancis juga sedang merancang undang-undang baru di mana anak-anak yang usianya masih di bawah 11 tahun itu nggak boleh pakai gadget, nggak boleh pakai smartphone. Di Florida, negara bagian di Amerika Serikat juga sama, mereka memberlakukan undang-undang ataupun aturan di mana anak di bawah 15 tahun tidak boleh bermain atau memiliki akun media sosial. Yang menariknya, di atas 15 tahun itu boleh memiliki akun media sosial, tapi harus ada izin orang tua, bayangin. Yang jadi pertanyaannya sekarang adalah kenapa negara maju saat ini sedang beramai-ramai melakukan pembatasan usia penggunaan media sosial bagi warga negaranya. Bukannya ada sisi positifnya juga? Ini kan negara maju loh yang melakukan pembatasan media sosial loh, bukan negara lapis 2 ataupun lapis 3. Alasannya adalah karena anak-anak itu begitu rentan di media sosial. Riset yang dilakukan oleh UNICEF dan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak mendapati 50,3% dari 510 responden anak mengaku telah melihat konten bermuatan seksual lewat media sosial. Dan 2% responden anak mengaku pernah diperlakukan dan diancam untuk melakukan kegiatan seksual. Dan 37% responden anak tidak melapor ke polisi jika mendapatkan perlakuan tidak menyenangkan di media sosial. Alasannya karena takut atau kurangnya pengetahuan tentang cara melapor. Dampak buruk lainnya dari media sosial adalah gangguan kesehatan mental pada anak. Anak yang terlalu lama menggunakan media sosial dapat mengalami depresi, gangguan kecemasan, dan kehilangan kepercayaan diri. Kemudian penggunaan media sosial juga dapat mengganggu atau merusak pola tidur anak. Dan kita sama-sama tahu kalau udah pola tidurnya rusak, itu bakalan merembet kemana-mana. Kemudian, anak yang menghabiskan waktu bermain media sosial atau HP memiliki kecenderungan postur tubuh yang buruk. Karena terlalu lama duduk, postur tubuh anak itu tidak tegak alias bungkuk. Banyak lagi nih dampak buruk dari penggunaan media sosial bagi anak-anak. Makanya perlu aturan pembatasan penggunaan media sosial juga diterapin di Indonesia. Saya setuju banget. Karena di Indonesia belum ada aturan yang jelas yang mengatur pembatasan penggunaan smartphone dan juga media sosial bagi anak-anak. Sebenarnya ada di Undang-Undang ITE, tepatnya di pasal 16 yang mewajibkan penyelenggara sistem elektronik atau PSE melindungi anak-anak yang menggunakan atau mengakses sistem elektronik. Tapi kan di situ aturannya nggak jelas kan? Nggak jelasnya di mana? Yang dimaksud anak-anak itu siapa? Jadi permasalahannya aturan tersebut tidak merinci. Gimana implementasi perlindungan anak pada sistem elektronik? Aturannya nggak jelas gitu. Indonesia ini selalu telat menurut saya kalau membuat aturan-aturan yang penting. Ya contohnya seperti yang sekarang ini, terkait dengan pembatasan usia bagi anak yang bermain media sosial ataupun menggunakan gadget. Ini kan menyangkut dan menyentuh langsung hajat hidup orang banyak. Tapi kalau aturan yang nggak penting, yang nggak menyangkut hidup orang banyak, yang hanya menguntungkan segelintir orang aja, itu cepet banget lolosnya. Isu dampak negatif penggunaan media sosial bagi anak-anak di bawah umur ini bukan isu yang main-main Bapak Ibu. Karena yang dipertaruhkan adalah masa depan anak kita dan masa depan bangsa kita. Kalau karakter anak banyak yang rusak saat ini karena media sosial, maka masa depan bangsa kita juga bakalan ikutan rusak. Apa kabar Indonesia Emas 2045? Sebagai penutup, kita nggak bisa selalu bergantung pada aturan yang ada di Indonesia. Setiap dari kita harus sudah mulai mengambil tanggung jawab personal untuk membatasi penggunaan gadget dan juga media sosial bagi anak-anak di bawah umur.
Kita pengen anak kita itu memiliki karakter yang kuat, dan bangsa kita juga menjadi bangsa yang memiliki karakter yang kuat di masa depan. Sehingga di tahun 2045 benar-benar tercipta generasi emas, bukan generasi cemas. Saya Muhammad Zahri, terima kasih sudah menonton. Jika suka silahkan beri like dan tinggalkan jejak di kolom komentar, dan jangan lupa subscribe.